Selamat siang common people. Hehe, sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan di gereja ini. So, ucap syukur ini ada wajah-wajah yang familiar yang biasanya tidak saya jumpai di Malang tapi di kota lain. Welcome to Common Church, dan izinkan saya juga menyapa first timer yang ada di Common Church yang datang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita tidak dibiarkan apa adanya. Tetapi di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi di dalam Kristus kita tidak dibiarkan apa adanya. So, jika ini pertama kali kalian bergabung di ibadah Common Church, buat first timer kalian jangan pulang terlebih dahulu, karena buat first timer kalian ada free coffee untuk bisa kalian nikmati setelah pulang ibadah ini. So hopefully sambil menikmati kopi kita bisa saling mengenal satu sama lain, kita bisa sharing satu sama lain. Baik, siang hari ini kita akan menutup mini seri khotbah kita tentang bagaimana kebenaran Injil ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Selama 5 minggu ke belakang kita telah membahas bagaimana Injil adalah dasar kita berkomunitas. Lalu kita juga sudah membahas bahwa relasi kabar baik Injil dengan kehidupan singleness, kehidupan melajang. Dan juga kita belajar di minggu yang ketiga bagaimana Injil mendefinisikan pernikahan, bagaimana Injil menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan pernikahan. Dan 2 minggu lalu my dear friend Pastor Nathanael menjelaskan dengan sangat indah Injil dan pengampunan. Dan minggu lalu kalau kalian datang di ibadah Common Church, kita membahas tentang Injil dan kekayaan, Injil dan harta, Injil dan uang ya. Dan saya akan menutup mini seri ini dengan membahas tentang garis merah dari semua yang telah kita bahas sepanjang 5 minggu ini. Dan saya beri judul khotbah siang hari ini adalah Injil dan hati. Kita akan melihat perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, dan kita akan melihat bagaimana hati manusia itu selalu mendambakan sesuatu dan lapar akan sesuatu. Masalah hati yang lapar yang akan selalu mendambakan apa? Makna, penerimaan, dan pembenaran. Dan itu sebenarnya hal yang paling mendasar. Semua kita, semua manusia, semua orang pasti akan mengalami dan menggumuli masalah-masalah ini setiap hari. Dengan kata lain, sebenarnya adalah masalah hati. Apa yang didambakan oleh hati kita ini adalah masalah pergumulan eksistensial semua manusia. Nah, pada siang ini saya ajak kita untuk kita sama-sama baca dan buka Alkitab kita. Kalau kalian bawa Alkitab di Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Kita akan melihat perumpamaan yang Yesus beritakan. Ya, sebuah perumpamaan yang terkenal antara orang Farisi dan seorang yang miskin, pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya baca yang putih. Saudara-saudara, teman-teman, kita baca sama-sama yang kuning. Oke, saya mulai dari yang putih. Ayatnya yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan juga seperti pemungut cukai ini. 12. 2 kali seminggu aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan merenungkan dan melakukannya. Amin. Nah, kenapa kita bicara tentang hati? Menutup ini dengan hati. Karena jika bukan hati yang diubah, jika hanya perilaku di luar saja yang berubah, kita ini akan berakhir menjadi Farisi-Farisi baru ya, yang merasa diri sudah jadi orang benar. Nah, poin saya pada siang hari ini ada 3, yaitu pergumulan eksistensial manusia, lalu jawaban dari luar ke dalam, dan jawaban dari dalam ke luar. Yang pertama kita akan bahas pergumulan eksistensial manusia. Kenapa sih kok Yesus ini menceritakan perumpamaan ini? Karena Yesus tahu ya,
hati orang-orang yang saat itu sedang mengikuti dia seperti apa. Sepertinya ada banyak dari pendengar Yesus yang berpikir bahwa mereka itu sudah jadi orang benar. Ayat 9 berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang ini, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini diceritakan Yesus kepada orang yang menganggap dirinya benar. Nah, saya mau kita fokus kepada kata menganggap diri benar. Apa yang ada di pikiran saudara-saudara semua, teman-teman, ketika mendengar orang yang menganggap dirinya benar? Di sini ibadah ini banyak yang mudah-mudahnya. Ketika menganggap, ada orang yang menganggap dirinya benar, ya sudahlah, biarkan saja. Who am I to judge him? Who am I to judge her? Kan ukuran benar menurut satu orang belum tentu benar juga menurut orang lain. Benar dan salah itu kan relatif. Pokoknya tak anggap benar selama aku gak merugikan mereka, ya sudahlah, biarin saja. Ada yang berpikir seperti ini? Kalau itu yang muncul pertama kali di benak kalian ketika mendengar orang yang menganggap benar, ya memang itulah narasi budaya yang memborbardir kita di zaman dimana kita hidup sekarang ini. Tahukah teman-teman, tahukah saudara-saudara bahwa kita sekarang hidup di zaman yang namanya ini zaman pasca modern atau postmodernisme. Apa itu? Ada dua premis yang menjadi dasar budaya postmodernisme. Yaitu premis yang pertama, budaya ini membombardir kita dengan setiap orang itu harus dapat mencapai kebahagiaannya sendiri. As long as you are happy, selama kalian happy, selama kalian enjoy, selama happiness kalian itu tidak mengorbankan orang lain, just do it, gas. Kalau orang Malang ya. Yang pertama, setiap orang harus dapat mencapai kebahagiaan sendiri. Premis yang kedua dari budaya postmodernisme ini berkata apa? Untuk mencapai kebahagiaan, setiap orang jadi harus bebas menghidupi kebenarannya sendiri. So basically pola pikir budaya yang memborbardir kita, baik kita sadar atau tidak sadar sekarang ini adalah semua orang harus bahagia. Saya harus bahagia. Agar saya dapat bahagia, saya harus bebas. Dan karena saya bebas, maka saya juga bebas menghidupi kebenaranku sendiri. Sehingga kebenaran itu sifatnya relatif sekarang. Tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Yang penting bukan lagi apa yang benar, tapi apa yang benar bagi saya. Apa yang benar bagi kamu, yaitu benar kamu. Tapi bagi saya, yang benar bagi saya yaitu kebenaran saya. Budaya pasca modern mengajarkan kita berpikir bahwa apapun bisa dan apapun harus jadi selama itu bikin kita happy. Halo, familiar nggak? Nah, saya mau tanya sama kita semuanya ya pada siang hari, apa yang membuat orang itu happy? Apa yang membuat kalian happy? Apa yang membuat kita happy? Benar nggak kalau ukuran kebahagiaan itu kadang bisa dinilai, nah ini yang sebenarnya 5 minggu kita bahas ya. Di seri Singleness and Injil, happiness kadang diukur, kita mengejar happiness dengan apa? Kalau seorang yang single, wah aku ini mengharapkan happinessku ini terjadi kalau aku ini dapat pasangan. Dan ketika si jomblo nembak seorang cewek atau cowok ya, yang ditaksirnya tembakannya keterima, diterima ungkapan kasihnya, wah mereka akhirnya pacaran, mereka happy. Kenapa kok happy? Karena cinta kita diterima, cinta kita bertepuk sebelah tangan seperti lagunya Dewa 19. Oke. Kita senang, karena apa? Karena yang ditembak menerima. Kita yang nembak, yang single merasa, oh ternyata aku ini gak lonely, ternyata aku ini masih ada yang mencintai aku. Akhirnya dia happy. Minggu lalu kita belajar tentang Injil dan harta. Berapa banyak kita mengukur happiness kita, kebahagiaan kita dengan banyaknya uang yang dapat kita peroleh kembali. Berapa banyaknya uang yang dapat kita akumulasikan. Berapa banyak harta yang kita dapatkan. Kita bekerja luar biasa, kita kerja keras supaya kita naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, memiliki gaji yang jauh lebih tinggi, sehingga dari harta, dari gaji kita mendapatkan penerimaan, kita mendapatkan pengakuan. Pengusaha-pengusaha di sini berlomba-lomba membuat perusahaannya menjadi lebih besar, menjadi lebih sukses, untung yang besar, menang kontrak besar, supaya apa? Mendapatkan awards, mereka bangga, semua orang kayak kenal sama, wah ini. Apalagi di Malang, kota kecil misalkan ya, kalau dengar nama si A, wah semua orang kenal.
Jadi itu ukurannya. Semakin banyak harta, semakin kita menjadi seorang somebody. So, semua yang saya jelaskan itu tidak salah, benar. Nggak salah mengejar segalanya. Tidak salah mengejar kekayaan, tidak salah mengejar prestasi. Tidak salah untuk mendambakan seorang pasangan hidup. Saya rasa semua di sini tidak mungkin bahwa ketika kita mendapatkan hal tersebut, kita akan happy. Ya. Tetapi, dan juga apa yang dikejar oleh kita, itu tidak hanya masalah orang di Malang, ya, nggak peduli kalian asalnya dari Surabaya, kalian tinggal di Amerika, kalian tinggal di Jepang, kalian tinggal di Singapura, kalian tinggal di Cina, semua orang bergumul dengan hal yang sama. Manusia selalu lapar akan sesuatu. Itulah sebabnya kita berjuang, itulah sebabnya kita kerja keras, itulah sebabnya kita berusaha mendapatkan hal-hal yang memang punya potensi memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Bahkan tidak sedikit dalam pengejaran itu yang mengorbankan segala sesuatunya. Nah, yang ingin saya sampaikan, inilah yang namanya pergumulan eksistensial manusia. Setiap manusia ingin dikasihi, ingin diterima, ingin diakui. Baseline-nya ingin bahagia. Nah, sadar gak sadar, kadang when we pursue something, di balik motivasi hati kita adalah kita ingin dikasih, kita ingin diterima, kita ingin diakui. Dan ini pergumulan eksistensial semua manusia, tidak peduli dari mana kita berasal, tidak peduli apa ras kita, tidak peduli usia kita berapa. Semuanya menghadapi pergumulan yang sama. Nah, saya senang lihat dokumentasi seri ya. Dokumentasi seri dulu saya lihat di Net Geo atau saya lupa TV-nya apa. Tapi pada waktu itu membahas tentang post-COVID, mengenai kehidupan profesional yang ada di Jepang. Kita tahu bahwa orang Jepang itu kan work ethicnya luar biasa. Kalau kalian pernah ke Jepang, kalian lihat orang di Jepang itu sungguh-sungguh kerjanya, waduh, kalau di Indonesia 8 jam kerja produktivitasnya itu cuma menghasilkan dua produk. Nah, mungkin kalau di Jepang orang yang sama kerja 8 jam bisa menghasilkan 20 produk, oke? Nah, di Jepang tuh work ethicnya luar biasa, mereka bekerja luar biasa, loyalitasnya sangat tinggi. Tapi yang menarik dari dokumentasi yang saya lihat adalah di Jepang pada waktu itu setelah COVID kan banyak yang kehilangan pekerjaannya. Nah, tapi di Jepang ternyata ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka tidak pulang dan memberitahu orang-orang di rumah mereka bahwa mereka kehilangan pekerjaan. Di sana mereka tidak ingin keluarga mereka tahu kalau mereka telah kehilangan pekerjaan, karena hal itu sangat amat memalukan. Mereka ternyata nggak berani cerita sama istri, nggak berani cerita sama orang-orang di rumah, nggak berani cerita sama kenalan mereka. Kenapa? Karena kalau cerita mereka akan ditolak, mereka tidak lagi dihargai. Jadi yang mereka lakukan jika mereka kehilangan pekerjaan adalah mereka pulang, mereka tidak memberitahu siapapun. Nah, ini yang mind blowing bagi saya, yaitu mereka akan tetap mengenakan baju mereka, baju kerja mereka keesokan harinya, seakan-akan mereka tidak sedang kehilangan pekerjaan. Mereka berpura-pura bahwa mereka itu bekerja seperti biasanya, padahal mereka sudah nggak ada kerjaan. Mereka pakai baju kerja, mereka berusaha cari pekerjaan, mungkin ada yang dapat pekerjaan baru, tapi juga ada yang berakhir tidak mendapat pekerjaan. Nah, ketika uang sudah habis, ketika usaha yang mereka usahakan sudah tidak berhasil, nggak bisa lagi berpura-pura kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mereka tidak pulang ke rumah mereka kembali. Mereka menjadi homeless, bahkan tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk suicide, mengakhiri hidupnya. Apa yang menjadi dasar mereka tidak berani? Ada budaya rasa malu membuat mereka kehilangan harga diri. Seorang di Jepang kalau tidak punya pekerjaan itu tidak dianggap. Laki-laki yang kehilangan pekerjaan tidak punya tempat di keluarga mereka. Membuat mereka merasa tidak diterima, tidak dikasih, merasa tertolak. Dapatkah kita lihat bahwa di dalam lubuk hati yang terdalam setiap manusia itu selalu mendambakan yang namanya makna, tujuan,
penerimaan, pengakuan, dan penghargaan di dalam kehidupan ini. Nah pertanyaannya, dari mana sih asal kelaparan dan kehausan hati kita itu? Karena sebenarnya kalau kita kembali ke Kejadian 1 dan 2, manusia itu diciptakan dengan kebahagiaan yang sempurna. Mereka dikasih Allah, mereka diterima oleh Allah, mereka bahagia secara sempurna, mereka hidup dengan kebebasan, mereka dikatakan telanjang tanpa rasa malu. Artinya apa? Ketelanjangan manusia yang tidak menimbulkan rasa malu itu tidak adalah rasa takut, tidak ada rasa ketertolakan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena dari awal manusia sebenarnya diciptakan memiliki kemuliaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 3 mengatakan bahwa waktu manusia pertama yang diciptakan Tuhan lebih percaya kepada kebohongan dan berusaha untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, yang terjadi adalah dosa masuk. Mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kasih kebahagiaan itu. Mereka kehilangan penerimaan itu, mereka kehilangan kebahagiaan itu, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan inilah asal pergumulan kita. Dan semua kita sejak saat itu terus berusaha untuk mengatasi pergumulan ini. Itulah sebabnya asal mulai dari mana? Manusia selalu lapar akan kemuliaan, lapar akan pengakuan, lapar akan kepastian, lapar akan rasa dikasih. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita kehilangan semua hal baik, kebahagiaan sejati yang sejak dari awal sebenarnya sudah kita miliki. Sehingga muncullah kelaparan yang tidak pernah terpuaskan. Jadi sebenarnya manusia itu kehilangan kebenaran Allah. Karena itulah manusia selalu berusaha menemukan yang namanya pembenaran diri. Mencari pembenaran diri untuk dikasihi, diterima, diakui. Nah pertanyaan untuk kita jawab pada siang hari adalah, apa jawaban dari pergumulan eksistensial ini? Nah disinilah letak masalahnya, karena seringkali manusia berusaha untuk menemukan jawaban pergumulan eksistensial ini di dalam dirinya sendiri dan di dalam dunia. Tapi tidak pernah dapat memberi jawaban atas pergumulan eksistensial manusia. Kenapa? Karena mari kita bahas di poin yang kedua. Seringkali kita mencari jawaban itu dari luar ke dalam. Lihat orang Farisi, kita akan lihat dari cerita perumpamaan yang tadi kita baca, orang Farisi versus pemungut cukai. Kita lihat di ayat 9 tadi, kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena dia tahu ada beberapa orang yang tadi menganggap dirinya benar. Memandang rendah orang lain. Orang yang benar, menganggap dirinya benar, memandang rendah orang lain. Dan dalam perumpamaan ini ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Kita akan lihat orang Farisi. Kalau saudara-saudara perhatikan, orang Farisi ini digambarkan adalah orang yang baik. Kenapa? Karena saat ayat yang tadi kita baca, dia itu melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak berzina, yang artinya berarti dia adalah sudah mempunyai istri. Dia adalah seorang suami yang setia. Dia dikatakan membayarkan perpuluhan dari penghasilannya, artinya dia mentaati semuanya. Dia menurut orang Farisi adalah gambaran perfect dari orang baik. Yang kita tahu, kita standar moralitas yang baik adalah seperti yang digambarkan dalam perumpamaan ini orang Farisi. Tapi lihat jawaban dari luar ke dalam itu, perubahan yang kelihatannya baik di luar itu belum tentu mengubahkan hati. Perubahan yang kelihatannya baik dari luar belum tentu hatinya itu benar-benar berubah. Nah kita tahu dari mana? Tahu dari cerita ini. Apa yang diungkapkan oleh Yesus dari perumpamaan ini. Kalau kita lihat jawaban orang Farisi ini, fokusnya selalu apa? Fokus pada dirinya sendiri. Pembenaran diri, fokus pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Bagaimana dia membenarkan dirinya sendiri? Bagaimana dia fokus? Mari kita lihat ayat 11. Orang Farisi ini kan berdoa. Berdoanya berkata apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Titik. Bagus ya? Bagus, mengucap syukur kepada Allah. Doa yang semua orang Kristen harusnya katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tapi kelanjutannya apa? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain.
Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wow. Dia bicara tentang full of himself. Bisa kalian lihat dari ayat ini saja bahwa dia memuji dirinya sendiri. Saudara lihat bahwa di balik penampilannya yang tampaknya baik dan tampaknya ucapan doanya bertuhan, tapi sebenarnya dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Di balik ucapan syukurnya kepada Allah, sebenarnya dia hanya membanggakan dirinya sendiri. Jawaban dari luar ke dalam itu fokusnya selalu self focus kepada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa berikan. It's all about I, me, and myself. Kemudian ada yang menarik juga. Jawaban dari luar ke dalam itu selain hanya fokus kepada diri sendiri, juga fokus kepada yang penting luarnya saja. Kalau luarnya berubah, ya sudah. Fokus kepada eksternal, bukan pada karakter, bukan kepada motivasi, bukan tentang kedalaman hati. Kalau kita baca kembali ayat 12, lanjutkan ke ayat 12, orang Farisi kan berkata, di ayat 11 tadi, aku tidak sama, aku bukan perampok, bukan bezina, bukan pemungut cukai. Lalu ayat 12 dilanjutkan dengan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kan mestinya gini ya, kalau orang misalnya mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, setidaknya doanya itu berisi, Tuhan, aku bersyukur engkau membuat hatiku yang dulunya serakah, cuma mikir cuan. Tetapi engkau ubahkan sehingga aku jadi orang yang murah hati. Aku punya hati yang mau memberi. Tuhan, aku bersyukur. Dulu aku orangnya suka membenci, tapi sekarang engkau membuat aku mampu mengampuni. Bagi saya itu sebenarnya doa yang lebih nyambung. Kalau awalnya bersyukur sama Tuhan, lanjutannya harusnya ya bersyukur kenapa Tuhan itu sudah mengubah, bagaimana Tuhan itu mengubah kita. Tapi doa orang Farisi mengungkapkan bahwa dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan perubahan yang ada di luar saja. Doa orang Farisi ini tidak sedikit pun menyinggung tentang bagaimana hatinya dirubah. Orang Farisi ini sama sekali tidak bicara tentang kedalaman motivasi hatinya. Fokusnya hanya pada hal-hal yang kelihatan di luar. Dapatkah kita lihat? Dapatkah kalian lihat? Dapatkah saudara-saudara lihat bahwa pemahamannya akan hatinya yang jatuh dalam dosa dan kebaikannya itu hanya berorientasi hanya kepada perilaku yang eksternal, yaitu keberhasilannya mematuhi peraturan dan ketaatan melakukan kegiatan agamawinya. Hanya hal-hal yang eksternal, fokusnya hanya eksternal. Nah, ini yang saya mau kita sadar pada siang hari ini. Saudara-saudara, ada banyak orang yang kelihatannya beragama. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya melakukan ibadahnya. Tapi hatinya sebenarnya tidak pernah berubah. Bahwa mereka sebenarnya tetap berdosa di dalam ibadah mereka. Dan ya, I'm talking about Christian. Saya sedang membicarakan kita, orang-orang Kristen. Kadang kita bisa datang beribadah, kita melayani, tetapi hanya kelihatan di luar, tapi hati kita tidak pernah berubah. Inilah bahaya agamawi. Bahayanya fokus di luar, tidak di hati. Dan yang ketiga, jawaban dari luar ke dalam ini membuat kita memiliki apa? Spiritualitas membandingkan diri dengan orang lain to feel better, to feel good. Orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan untuk to feel better. Di ayat 9 dan 11 ia berkata, aku tidak sama seperti semua orang lain. Dengan kata lain dia berkata, aku ini lebih baik daripada kamu. Akan aku lebih baik dari semua orang ini. Orang Farisi berpikir bahwa ia lebih baik dari orang lain karena apa? Kembali lagi, karena dia berfokus kepada apa yang eksternal. Aku bukan perampok, aku bukan pembuat kejahatan, aku bukan pezina. Semua itu sesuai dengan Alkitab, benar? Sebenarnya orang Farisi kan melaksanakan hukum Taurat apa yang diperintahkan dengan benar. Nah, ini yang menarik lagi. Di ayat 12 kita baca kan, dia juga membanggakan apa? Bahwa dia berpuasa 2 kali seminggu. Wah, tahukah Bapak Ibu bahwa tidak ada perintah untuk berpuasa 2 kali seminggu dalam Alkitab. Jadi ini
literally adalah pilihan dia sendiri, yang dibuatnya sendiri. Yang melakukan sesuatu yang lebih daripada yang diperintahkan, daripada yang diharuskan. Tetapi ini, apakah boleh? Ya boleh. Tuhan juga mengatakan kalau kamu disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Oke. Bukan berarti kita tidak boleh dan tidak, kalau menggebu-gebu kita nggak boleh melayani Tuhan lebih daripada ini. It's okay, it's good. Okay. Tetapi masalahnya adalah orang Farisi melakukan lebih dari apa yang diminta dan diharuskan bukan karena dia cinta Tuhan, melainkan supaya dia bisa merasa lebih rohani daripada orang lain. Supaya dia bisa feel better daripada semua orang lain. Kenapa ya kok orang itu bisa sampai punya motivasi seperti ini? Kenapa ya kok orang itu bisa sampai kayak gitu? Kenapa ya kok ada orang yang bisa merendahkan orang lain sebegitunya? Coba dengerin saya. Ini ya, karena di dalam hati setiap manusia sebenarnya kita tahu ada sesuatu yang kita mau tutupi. Kenapa orang Farisi ini begitu berbangga sama kebenaran dirinya yang eksternal dan membandingkan diri dengan orang lain? Karena dia tahu di dalam dirinya ada banyak ketidakbenaran. Dan itulah pergumulan eksistensial semua orang. Yesus memperingatkan orang Farisi berkali-kali kan, kamu itu seperti liang kubur yang di luarnya putih tetapi di dalamnya penuh dengan tengkorak. Ups, sorry, error. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, kenapa kok orang itu ingin dikasihi. Karena sebenarnya di dalam kita desperate of love. Karena di dalam kita tidak ada kasih. Kenapa orang kepingin diterima? Kenapa orang pengen diakui? Karena di dalam dirinya mereka kehilangan pengakuan dan penerimaan yang sejati dari Tuhan sebenarnya. Itulah sebabnya mereka berkelana untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Nah, orang Farisi ini berusaha menutupi ketidakbenaran dirinya dengan hal-hal yang baik yang terlihat dari luar saja, eksternal saja, tapi itu tidak pernah dapat mengubahkan hati. Padahal hatilah yang Tuhan mau ubahkan. Nah, relasi kita dengan Tuhan kadang juga seperti ini loh ya. Saya pernah cerita tentang ilustrasi ini yang saya ambil dari Charles Spurgeon, seorang tokoh reform dan pengkhotbah. Dia memberikan ilustrasi tentang relasi kita dengan Tuhan dengan menggambarkan ceritanya tentang wortel dan raja. Saya ingat kayaknya setahun lalu saya pernah juga memberikan ilustrasi ini. Suatu hari sebuah kerajaan, dalam kerajaan ini ada seorang petani wortel. Dia memiliki tanah yang kecil dan dia menanam wortel. Dia adalah seorang tukang kebun yang handal dan dia membawa kepada raja hasil panen wortel terbaiknya. Pada waktu itu hasil panennya bagus dan luar biasa gendut. Akhirnya dia menghadapi raja, Tuhan, ini wortel terbaik yang pernah aku tanam dan hasil tahun ini adalah hasil yang terbaik. So aku mau mempersembahkan bagi raja sebagai tanda cinta dan hormat saya kepada raja. Ini wortel terbaik. Nah, raja tersentuh melihat hati si tukang kebun ini, si petani wortel ini. Dia melihat wortelnya memang gendut, bagus. Dan waktu tukang kebun ini mau pulang, ini sudah jalan. Oke. Kayaknya wortelnya yang diilustrasikan jauh lebih bagus dari yang gambar saya terima. Anyway, si raja menerima wortel itu dengan sukacita karena wortelnya itu besar dan wortelnya itu benar-benar baik. Raja menerima dengan sukacita dan sebelum pulang raja beritahu, wait, petani, aku mau kasih kamu hadiah. Karena kamu adalah seorang petani yang jujur dan kamu adalah seorang pengelola yang baik dari hasil bumi yang kamu dipercayakan Tuhan, aku mau kamu untuk mengelola bidang tanah yang lebih besar. Oke. Jadi aku akan memberikan tanah yang besar buat kamu dan tolong kamu kelola itu dan aku akan berikan ini secara free sehingga kamu bisa menanam lebih banyak wortel di sana. Kelola dengan baik. Wah, tukang kebun ini shock melihat
mendengar apa yang didapatkan dia. Dia cuma datang dengan ketulusan hati, tapi dia mendapatkan hadiah yang jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dari wortel yang tidak bernilai sebenarnya. Dan tukang kebun itu terkejut, kagum, senang, dan dia pulang ke rumah dengan sukacita. Nah, pada waktu itu meskipun tidak ada yang namanya media sosial, tetapi the news spread out quickly. Kabar tentang si tukang kebun, si penanam wortel ini mendapatkan lahan yang luas, tersebar ke seluruh pedesaan. Nah, ada seorang bangsawan di istana itu, dia mendengar itu. Dan seorang bangsawan ini berkata dalam benaknya, wah, raja baik juga ya, cuma dikasih wortel, dikasih lahan yang begitu besar. Jadi si bangsawan ini kemudian berpikir, oke deh, kalau wortel saja dikasih raja, dia dapat lahan 1 hektar misalkan, aku akan kasih yang jauh lebih berharga daripada wortel. Pasti raja akan kasih aku berpuluh-puluh hektar lebih besar. Nah, dia tahu bahwa yang berharga pada zaman itu adalah seekor kuda. Jadi dia memerintahkan, karena dia bangsawan, dia punya anak buah kan, cari kuda terbaik, aku mau persembahkan buat raja. Keesokan harinya sang bangsawan itu datang kepada raja. Dan benar, dia membawa seekor kuda hitam, stallion, yang gede, kekar, cepat, yang berotot. Dan dia membungkuk rendah kepada raja dan berkata, Tuanku Baginda Raja, aku memberikan kuda ini, dan kuda ini adalah yang terbesar, tercepat, terkuat, yang paling berotot yang pernah aku miliki. Dan aku besarkan. Dan aku mau mempersembahkan kuda ini untuk Baginda Raja. Biarlah Baginda Raja menerima persembahanku, sembah. Dan raja menerima. Ya kan? Tapi raja hanya berkata, baik, thank you. Anda boleh pergi. Loh, ya. Si bangsawan ini ya, dalam hati kan, cuma gitu aja. Akhirnya dia berbalik keluar. Ya kan? Tapi pelan-pelan, jangan-jangan raja lupa nih ya. Kan harusnya dapat lahan. Tapi karena rajanya diam aja, akhirnya dia keluar. Kemudian sebelum dia keluar dari pintu, sang raja memanggilnya lagi. Hei bangsawan, aku tahu, kamu tahu tukang kebun yang datang kemarin memberi aku wortel, dia datang dengan ketulusan hati. Tapi kamu memberikan kuda ini sebenarnya bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena kamu memberi, karena kamu mengharapkan sesuatu dari aku. Dia melakukan kebaikan ternyata dengan sebuah agenda yang berfokus pada dirinya sendiri. Makanya di akhir ilustrasi, Charles Spurgeon mengatakan bahwa jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan harapan untuk mendapatkan berkat atau surga, maka sebenarnya kita tidak sedang melakukannya untuk Tuhan, melainkan kita melakukannya untuk siapa? Diri kita sendiri. Halo, ketika saya membaca ini, setiap kali saya membaca ilustrasi ini, kesimpulan Charles Spurgeon selalu saya berkata, Tuhan ampuni. Karena kadang kita bisa melakukan hal yang kelihatan di luar baik, hal yang kelihatan di luar benar-benar melayani Tuhan, tetapi kalau hati kita tidak diubahkan, seringkali kita hanya melakukan segala sesuatunya hanya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk sang raja kita. Makanya saya tadi bilang, banyak orang Kristen mungkin sedang berdosa di dalam gereja. Karena mereka tidak tahu bagaimana, bahwa mereka sebenarnya melakukan ibadah atau pelayanan bukan untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Untuk membuat Tuhan berhutang, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Hanya ketika hati kita diubahkan, kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Ibadah, pelayanan, itu benar-benar demi kebaikan dan demi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah mungkin saudara berpikir, wah kalau gitu yang betul pemungut cukai. Well, Yesus tidak berkata demikian karena Yesus memuji pemungut cukai, tapi Yesus tidak pernah setuju dengan gaya hidupnya. Nah hal kedua, kita bahas pemungut cukai. Tadi kita sudah bahas si Farisi, sekarang pemungut cukai. Kalau kita ngomong pemungut cukai, jangan salah sangka bahwa Yesus menyetujui gaya hidup pemungut cukai. Karena sebenarnya baik pemungut cukai maupun orang Farisi, dua-duanya disuruh bertobat sama Yesus. Dua-duanya sebenarnya adalah ekstrim dari dunia yang selalu jatuh. Keduanya.
Dua-duanya berusaha menjawab masalah pergumulan eksistensial antara yang taat agamawi dan bebas duniawi. Dua-duanya berusaha menjawab pencarian manusia akan makna penerimaan pembenaran. Sama-sama berusaha, yang satunya dengan ketaatan agamawi, yang satunya dengan ketidaktaatan pada hukum. Menikmati hidup, hidup semaunya, bebas semaumu. Yang satu melanggar hukum, yang satu hidup dalam dosa, versus yang satu mentaati hukum, mentaati Tuhan, sama-sama berdosa. Dan perumpamaan antara orang Farisi dan pemungut cukai ini kan, kalau kalian baca Alkitab, itu identik dengan kisah perumpamaan yang Yesus juga ceritakan di Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada anak yang sulung dan anak yang bungsu. Siapa yang hilang? Dulu sekolah minggu saya diajarkan yang, bukan menyalahkan guru sekolah minggu, mohon maaf ya. Tapi seringkali yang kita tangkap adalah yang selalu hilang tuh anak si bungsu. Karena terlihat dia melakukan hal-hal yang memang secara moral tidak benar. Tetapi ternyata yang hilang itu dua-duanya, yang sulung juga hilang di rumah. Hilang karena dia melakukan banyak hal-hal yang baik, tapi dia tidak pernah punya relasi dengan bapaknya. Dengan kata lain, dia melakukan hal-hal yang benar secara eksternal, tetapi hatinya tidak pernah berubah. Jadi yang hilang sulung juga hilang, yang bungsu juga hilang. Nah, sama dengan orang Farisi dan pemungut cukai ini. Inilah ekstrim yang ada di dalam kehidupan di seluruh dunia. Kalau saudara lihat, dunia juga selalu berusaha memberikan jawaban atas pergumulan eksistensial manusia. Dengan menunjukkan apa? Kamu gak perlu taat, ada. Hidup cuma sekali, you only live once. Kebenaranmu, asal tidak merugikan orang lain, just do it, gas. Hidup bebas saja, enjoy life to the max. Tapi lihat, berapa banyak kita lihat orang-orang yang hidup seperti itu, yang bebas duniawi. Akhirnya mereka apakah bisa menemukan kebahagiaan sejati? No. Akhirnya mereka hanya menjadi semakin kosong dan semakin kosong. Jadi baik yang berusaha dengan agama, dengan melakukan hukum Taurat, dan yang tidak mau beragama, tidak mau taat pada hukum Taurat, kedua-duanya tidak dapat memberikan jawaban yang manusia cari. Dari luar ke dalam, tidak memberikan jawaban yang sejati. Lalu apa jawabannya? Di sini kita masuk poin yang ketiga, dan inilah tujuan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dan ini bicara tentang jawaban dari dalam keluar. Sekali lagi, pemungut cukai ini bukan dipuji Yesus karena keberdosaan, ya, tapi karena pertobatannya. Yesus tidak pernah setuju dengan gaya hidupnya, tapi Yesus mengatakan perumpamaan ini karena pemungut cukai ini bertobat. Jawaban dari dalam keluar ini ada di ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan yang memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, saudara-saudara, ada yang menarik di sini, orang berdosa. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan sebagai a sinner. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya orang berdosa ini diartikan the sinner. Bedanya apa? A sinner sama the sinner. Kalau hanya a sinner, artinya dia bisa bilang gini, "Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ya Tuhan. Aku ini sudah nipu orang, aku sudah meres orang, tapi belum sampai bunuh orang. Ya masih lumayan lah, aku ini orang berdosa, tapi aku hanya salah seorang pendosa. Ya aku ini masih lumayan lah, aku masih jatuh bangun Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi paling enggak aku enggak kayak dia. Ya sejahat-jahatnya aku enggak sampai kayak dia yang jadi ani-ani. Ani-aninya berondong lagi. Halo? Ini yang saya mau katakan. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan. Kita adalah the sinner. Kita adalah orang berdosa. Tapi coba lihat di sini, ketika pemungut cukai ini berdoa, satu-satunya hal yang dapat ia katakan adalah, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia menyebut dirinya orang berdosa, the sinner. Dan inilah ironi dari kisah perumpamaan ini. Orang Farisi seharusnya lebih tahu tentang Tuhan daripada pemungut cukai.
Tetapi pemungut cukailah yang benar-benar memahami kekudusan Tuhan. Dalam terang Tuhan dan kemuliaannya, hanya ada satu hal yang dapat ia katakan tentang dirinya. Aku orang berdosa. Ia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Ia tidak peduli dengan orang Farisi. Ia tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia adalah orang berdosa dan ia datang ke bait Allah untuk berdoa karena ia membutuhkan belas kasihan. Itulah sebabnya ia datang kepada Tuhan. Ia datang ke bait Allah untuk memohon belas kasihan Tuhan. Pemungut cukai ini memiliki pengertian yang benar tentang apa arti pertobatan. Bukan bertobat karena konsekuensi dosanya. Oh, aku ketangkep, makanya aku menyesal. Banyak orang bertobat karena dia takut atau menyesal karena konsekuensi dosa. Banyak orang menyesal karena perselingkuhannya ketahuan, lalu tobat Tuhan. Ketika nilep korupsi ketahuan, tobat. Itu bukan bertobatan, itu bertobat karena ketangkep, karena ketahuan. Tetapi pertobatan sejati seperti pemungut cukai yang bertobat dan berduka karena sadar bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Dan apa yang dapat diharapkan? Belas kasihan. Dan itu yang diminta oleh si pemungut cukai. Ia tidak bisa meminta apapun lagi, yang bisa ia minta hanyalah agar Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Dan inilah yang menarik. Yang diminta oleh pemungut cukai bukanlah sekedar belas kasihan karena apa? Kata Yunani yang lazim dipakai untuk belas kasihan adalah eleos. Namun bukan eleos yang digunakan dalam teks ini, tapi kata Yunani untuk belas kasihan dalam teks ini adalah hilas komai atau hilas terion yang berarti penebusan dosa. Jadi seakan pemungut cukai ini berkata, Tuhan dalam doanya, tolong tebus saya, tolong tebus dosaku. Artinya pemungut cukai ini mengerti bahwa Tuhan tidak bisa begitu saja mengabaikan dosa. Ditebus, ada harga yang harus dibayar. Tidak adil bagi Tuhan untuk mengabaikan dosa. Harus ada pembayaran untuk dosa, harus ada pendamaian untuk dosa. Dan setelah pembayaran dilakukan, murka Tuhan terhadap dosa dihapuskan karena sudah dipuaskan. Dan inilah yang diminta oleh pemungut cukai. Ia tidak meminta Tuhan untuk melepaskannya dan menurunkan standarnya. Ia minta Tuhan untuk menebus dosanya. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana Tuhan menebus dosanya? Ingat, perumpamaan ini diceritakan siapa? Yesus yang menceritakan. Yesus menceritakan perumpamaan ini seakan-akan dia menggunakan kata hilasterion dengan sengaja. Untuk membuat pendengarnya yang adalah orang-orang Yahudi untuk mengingat kembali peran seorang imam besar. Sabar ya, sebentar lagi selesai. Kalau kalian ingat perjanjian lama, ada ruang Maha Kudus. Di dalam bait Allah, orang Yahudi ada yang namanya ruang Maha Kudus. Di mana diletakkan tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Nah, yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Tetapi imam besar pun ketika masuk ke dalam sana, dia nggak bisa main-main. Kenapa? Karena kalau imam besar ini tidak menguduskan diri, kalau ia tidak menyiapkan diri, kalau ia kedapatan bersalah, berdosa, dia bisa langsung mati di tempat. Makanya ruangannya dinamakan ruang Maha Kudus. Bahkan jubahnya imam besar itu di kakinya dikasih lonceng, linding. Dan dikasih tali supaya keluar. Di tali yang agak panjang keluar. Kenapa? Karena kalau ketika imam besar ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan diketahui dia berdosa, dia mati. Nah, masalahnya kan imam besar pun mati di sana. Nah, kalau dia mati yang ngeluarin jenazahnya siapa? Kita masuk ikutan mati. Makanya solusinya dikasih Musa, diberitahu Tuhan pakai tali. Jadi kalau misalkan imam besar itu mati di dalam, dia bisa ditarik keluar tanpa perlu orang masuk ke ruang Maha Kudus. Mengajarkan bahwa
sangat amat kudus di dalam sana. Nah, di dalam ruang Maha Kudus itu isinya apa? Di sana ada diletakkan tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Nah, kita akan bahas detail tentang tabut perjanjian, ruang Maha Kudus, bait Allah di seri Exodus yang akan kita mulai 2 minggu depan. Oke, ini preview. Oke. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian isinya itu apa? Tongkat Harun, buli-buli emas yang isinya adalah mana, dan juga loh 10 perintah Allah. Ini menggambarkan apa? Tongkat Harun itu menggambarkan bahwa bangsa Israel itu melawan dan memberontak otoritas kepemimpinan Allah. Buli-buli yang isinya mana membicarakan bagaimana bangsa Israel juga menolak pemeliharaan Allah. Setiap hari mereka mengalami mujizat. Pemeliharaan mana yang turun. Tetapi mereka tidak bertobat. Mereka terus mengeluh. Dan ini juga menjadi pengingat buat kita semuanya. Bahwa mujizat tidak pernah membuat orang bertobat. Bangsa Israel mengalami mujizat setiap hari. Mana dari surga. Tapi juga tidak tobat-tobat. Ada tongkat Harun. Ada buli-buli emas, dan ada 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah. Berbicara tentang bagaimana semua manusia berdosa dan sudah melanggar kekudusan Allah. Itulah sebabnya di ruang Maha Kudus ini, kalau sampai terlihat dosa, kekudusan Allah akan menghanguskan segalanya. Kenapa? Karena dosa itu konsekuensinya adalah dihukum, hukuman. Dan bagaimana menutup ini? Ditutup oleh yang namanya mercy seat atau bahasa Indonesianya tutup perdamaian. Dan setahun sekali di perayaan bangsa Israel yang namanya Yom Kippur, yang artinya hari penebusan Allah, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus menghadap Tuhan. Dan syaratnya adalah dia bisa menghadap Tuhan karena dia menaruh darah pengganti. Biasanya pada waktu itu pakai darah domba yang mati untuk membayar hukuman atas dosanya sendiri dan dosa umat Israel. Darah itu dipercikan, diciprat-cipratkan sambil dia melangkah menuju tabut perjanjian. Dan ketika dia sampai di depan tabut perjanjian, darah itu dicipratkan juga di atas mercy seat, di atas tutup pendamaian. Yang menjadi simbol bahwa sehingga penghakiman atas dosa itu sudah dipenuhi. Ada darah yang tercurah, ada darah yang tertumpah untuk menebus dosa. Inilah simbol dari penebusan dosa yang sudah dipenuhi. Itulah arti hilasterion. Hilasterion artinya sudah genap, bahwa Allah sudah menebus dosa. Semua pemberontakan-pemberontakan yang mestinya menerima murka Allah sudah diampuni dan ditebus. Karena apa? Karena ada darah yang tercurah, dan itulah hilasterion. Inilah makna dosa yang sudah ditebus, dan sebenarnya inilah teriakan doa sang pemungut cukai. Tuhan, tebuslah aku. Dengerin saya. Yesus melalui perumpamaan ini memberitahu semua orang pada waktu itu yang mendengarkan perumpamaan itu, dan juga kita semua pada siang hari ini. Yesus berkata, akulah sang penebusmu. Ayat terakhir kita pada siang hari ini, Ibrani 2 ayat 17 berkata, itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia, yaitu Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk apa? Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini yang Yesus lakukan. Ini yang Yesus lakukan buat kalian dan saya. Di salib, Kristus ditolak. Supaya saudara dan saya yang semestinya ditolak dapat diterima. Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan. Kristus yang mulia jadi hina. Supaya kita dapat menjadi berharga di hadapan Allah. Kristus dihukum supaya saudara dan saya dapat dikasihi. Kalau kalian lihat semuanya, list ini diterima, dibenarkan, jadi berharga, dikasihi. Bukankah ini pergumulan eksistensial semua manusia?
Bukankah ini yang hati kita damba-dambakan? Bukankah sebenarnya inilah motivasi kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini? Untuk kita diterima, dibenarkan, berharga dan dikasihi. Pasangan mungkin bisa menerima kita, tapi tidak pernah selamanya bisa mengerti kita. Pekerjaan, kesuksesan bisa memberikan kita penghargaan, tetapi peribahasa di atas langit masih ada langit. Ada orang-orang yang bisa menjahati kalian, yang dulunya setia, yang dulu menghargai kalian. Tapi ketika kalian jatuh, ketika kalian apa? Dia tidak lagi menghargai kalian. Semuanya itu semu. Semua yang dunia tawarkan hanya menawarkan jawaban yang sementara. Tetapi kita gak perlu cari di luar. Jawabannya ada di dalam Kristus. Dan bukan kita yang cari Kristus. Injil berkata, Kristuslah yang menemukan kita. Kristuslah yang mencari kita. Kristuslah yang menghampiri kita. Sang Raja yang mencari orang yang mestinya tidak dianggap. Dia mencari kalian dan saya yang mestinya dihukum. Yesus begitu mengasihi kita. Sehingga dia rela melakukan semua ini untuk menebus kalian dan saya. Supaya apa? Sekarang kita diterima. Kita dibenarkan di dalam Dia. Kita berharga di dalam Dia. Dan kita dikasih di dalam Dia. Itulah sebabnya. Stop mencari jawaban di luar. Carilah jawaban hati kita di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena memang kita diciptakan sebenarnya untuk kita ini dipenuhi oleh Kristus sendiri. Agustinus de Hippo berkata, "You have made us for yourself and our heart is restless until it rests in you." Engkau menciptakan kami. Allah menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Dan hati kita akan tetap selalu gelisah sampai kita beristirahat di dalam Dia kembali. Dan kabar baik buat kita semua pada siang hari ini. Kristus telah menjadi jawaban. Kristuslah yang menjadi jembatan untuk kita bisa kembali kepada Sang Pencipta kita dan menemukan rest in Him. Amin. Kristuslah adalah jawaban hati kita. Di dalam kebenaran Injil kita memiliki kepastian jawaban atas pergumulan eksistensial kita. Bahwa Tuhan sekali lagi telah menerima kita. Meskipun kita sebenarnya tidak layak diterima. Kasih setia Tuhan mengasihi kita. Walau kita tidak pantas dikasihi. Kesetiaan Tuhan tetap setia kepada kita yang ada dalam Kristus. Walaupun kita seringkali gagal setia. Pengampunannya tetap mengampuni kita meskipun kita jatuh bangun dalam perjalanan iman kita. Tangan Tuhan tetap memegang, menopang kita semua di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita tidak perlu mencari tempat lain. Hanya di dalam Kristus kita menjadi pribadi yang utuh. Hanya di dalam Kristus kita menemukan kebermaknaan hidup yang sejati. Amin. Dan bukankah itu visi gereja kita? Memimpin setiap orang menjadi utuh dan bermakna. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ini yang menjadi hati dan visi pelayanan ini. Untuk memberitakan Kristus yang adalah jawaban yang selama ini semua kita cari. Orang dari zaman dahulu sampai zaman kita dan zaman nanti. Kita berasal dari Tuhan yang sama, pencipta yang sama. Kita bergumul dengan pergumulan yang sama. Karena asal pergumulan kita sama. Yaitu kejatuhan di dalam dosa. Sehingga solusinya juga pasti hanya satu. Yaitu Kristus Yesus. Selama kita mencari solusi di luar Kristus, kita tidak akan menjadi pribadi yang utuh. Dan kita tidak akan menemukan kehidupan yang bermakna. Hanya di dalam Kristuslah kita menjadi orang pribadi yang utuh dan bermakna. Dan saya percaya ini kita temukan hanya dalam kuasa berita Injil dan tuntunan Roh Kudus. Amin. So pada siang hari ini, bukankah ini yang kita cari dan dambakan dalam hidup ini? Dan terimalah Yesus dan percayalah kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Amin. So 3 take away
Apakah hati kita hari ini sedang lapar akan pengakuan, penerimaan, dan makna hidup? Berhentilah mencari jawaban dari dunia atau perbuatan agamawi. Datanglah kepada Yesus, imam besar kita, sang penebus jati. Dan izinkan Injil oleh tuntunan Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam keluar. Amin. Saya rindu kita semua tidak sekedar kelihatan baik di luar, tidak sekedar berprestasi di luar, tidak sekedar kelihatan baik-baik saja di luar, tetapi hatinya tidak pernah berubah. Saya rindu kita semua yang hadir di ibadah pada siang hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Injil dan hati, Tuhan melihat hati dan Tuhan mau mengubah hati kita, karena dari hatilah terpancar kehidupan.